Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arkan Fauzan, Prodi Akuntansi A, Matkul Mikroekonomi, dosen pengampu Bobby Fischer. NIM 20231 Di sini saya akan mempresentasikan mengenai eksternalitas dan tanggung jawab perusahaan. Eksternalitas merupakan biaya atau keuntungan dari transaksi pasar yang tidak terlihat pada harga. Eksternalitas meliputi yang pertama ada eksternalitas positif, yaitu seperti adanya penghijauan di lingkungan sekitar yang memberikan dampak positif berupa hawa segar dan sejuk bagi masyarakat sekitar. Yang kedua ada eksternalitas negatif, yaitu adanya kebakaran hutan di suatu negara akan memberikan dampak negatif pada kualitas lingkungan negara berdekatan. Konsekuensi adanya eksternalitas, yaitu pertama ada inefisiensi pasar atau market inefficient. Yang kedua, munculnya pemanfaat luar atau free rider. Eksternalitas terjadi karena adanya perbedaan antara marginal, sosial, dan prepaid cost suatu barang. Dalam kasus kerusakan lingkungan, di atas menimbulkan eksternalitas negatif karena tidak adanya unsur biaya tambahan dalam bentuk social cost yang masuk dalam komponen harga barang akhir. Eksternalitas positif yaitu tindakan seseorang yang memberikan manfaat bagi orang lain, tetapi manfaat tersebut tidak dialokasikan di dalam pasar. Jika kegiatan dari beberapa orang menghasilkan manfaat bagi orang lain dan orang yang menerima manfaat tersebut, maka nilai sebenarnya dari kegiatan tersebut tidak tercermin dalam kegiatan pasar. Eksternalitas negatif adalah biaya yang dikenakan pada orang lain di luar sistem pasar sebagai produk dari kegiatan produksi. Nah, di sini ada jenis-jenis eksternalitas. Lihat pada gambar terdapat jenis satu, yaitu produsen ke produsen lain, yaitu aktivitas yang mengakibatkan terjadinya perubahan atau pergeseran fungsi produksi dari produsen lain. Terus jenis dua, produsen ke konsumen, yaitu aktivitas yang merubah atau menggeser fungsi utilitas atau pemanfaatannya oleh rumah tangga atau konsumen. Jenis 3, konsumen ke konsumen lain, yaitu aktivitas seseorang atau kelompok tertentu mempengaruhi atau mengganggu fungsi utilitas konsumen yang lain. Yang terakhir ada jenis 4, yaitu konsumen ke produsen. Aktivitas konsumen mengganggu fungsi produksi suatu produsen atau kelompok produsen tertentu. Solusi untuk eksternalitas yaitu ada penegakan hak kepemilikan properti, terus terdapat pajak, peraturan, dan subsidi. Dengan penegakan hak kepemilikan properti yaitu pendefinisian hak properti secara lebih ketat dapat membatasi pengaruh kegiatan ekonomi pada pihak yang tidak terkait. Hal ini dikarenakan banyak eksternalitas muncul karena penegakan hak properti yang tidak jelas. Kedua ada pajak, yaitu pemerintah dapat mengenakan pajak atas barang atau jasa untuk membatasi eksternalitas, terutama yang merugikan seperti polusi dan limbah. Pemerintah menegaskan atau mengenakan sanksi pajak yang tinggi bagi produsen yang membuang limbah berbahaya. Terus ada peraturan. Selain pajak, jalan yang bagi
bagi pemerintah untuk membatasi eksternalitas adalah melalui peraturan. Itu misalnya pemerintah dapat mengatur batas maksimum polusi karbon dioksida atau limbah. Dan yang terakhir itu terdapat subsidi. Ini pemerintah juga dapat memberikan subsidi untuk merangsang kegiatan tertentu. Misalnya pemerintah memberikan subsidi kepada perusahaan yang menggunakan bahan bakar ramah lingkungan. Pengertian tanggung jawab perusahaan, yaitu tanggung jawab sosial perusahaan merupakan kebijakan yang diambil guna untuk menemukan titik keseimbangan antara perusahaan dan pihak yang terkait, seperti masyarakat, pemerintah, dan konsumen. Nah, di sini ada bentuk tanggung jawab sosial perusahaan. Itu pertama ada tanggung jawab sosial kepada konsumen. Itu contohnya memberikan harga yang sesuai dengan kualitas barang yang dijual atau tidak ada penipuan. Terus produk yang dijual dijamin sehat dan tidak memberikan efek negatif bagi kesehatan konsumen. Terus memberikan diskon dan garansi pada produk yang dijual. Kedua ada tanggung jawab sosial kepada karyawan. Itu contohnya memberikan gaji yang sesuai dengan jam kerja yang dihabiskan pegawai, memberikan asuransi kesehatan, serta berbagai macam tunjangan kepada para pegawai, memberikan kenaikan gaji menyesuaikan dengan laju inflasi di negara tersebut. Ketiga, ada tanggung jawab sosial kepada pemegang saham, yaitu contohnya memberikan laporan keuangan yang transparan, tidak menggelapkan hasil keuntungan perusahaan, dan tidak mengurangi keuntungan para pemegang saham. Bekerja keras supaya perusahaan dapat berkembang untuk membayar kepercayaan yang telah diberikan oleh perusahaan. Dan yang terakhir yaitu keempat, terdapat tanggung jawab sosial kepada lingkungan, yaitu contohnya di sini bisa kita lihat membuang limbah perusahaan dengan metode yang benar dan tidak mencemari lingkungan sekitar, melakukan rehabilitas terhadap lingkungan yang mungkin secara tidak sengaja rusak akibat kegiatan produksi perusahaan. Itu misalnya perusahaan kertas yang dalam produksinya terus-menerus menebang pohon, maka mereka harus menanam ulang pohon tersebut atau bisa dinamakan itu reboisasi. Itu menanam pohon baru. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.